menurut saya sih Leslar itu kan doa dari semua fansnya Leslar ya. Makanya dari awal aku kasih Alphard tuh kan platnya Leslar. Ingat ya teman-teman dulu kan, Leslar. Kolaborasi ya sama Rudy Sarami sesuatu yang menurut gue sih terdepan ya, karena mereka kolaborasi dalam segi mungkin Leslar Metaverse ya, ataupun Leslar Entertainment. Menurut saya itu gebrakan dari Kakak Bilar memulai sesuatu yang baru. Karena kalau kita kan dunia real ya, kalau dunia real itu maksudnya dalam arti kan buka usaha kuliner, usaha apa. Tapi kalau ini kan gebrakan digital menurut saya. It is the best menurut saya. Kok tapi sempat komunikasi sama Koba sendiri nggak sih kok? Kenapa? Bilar sempat komunikasi sendiri nggak sih atau Komunikasi, jangan atau sharing gimana enggak? Tapi maksudnya kan kalau gue kan nggak ngerti dunia digital ya. Saya nggak main kripto, saya nggak main dunia itu. Tapi kalau saya kan mainnya real. Buka restoran, buka ini. Kan terakhir saya join sama Kakak Bilar kan di King Banana Crispy ya. Saya sukanya gitu karena saya kalau digital baru belajar gitu. Tapi untuk bisnis yang itu yang bersama Koba sendiri dengan Leslar itu masih tetap berjalan. Masih. Kita kan Raja C masih. Yang terbaru kita join sama Kak Bilar tuh di King Banana Crispy. Kita baru 1 booth tapi insya Allah ke depan 100 booth. Doain dong. Amin. Nanti aku kirim semua nih King Banana. Tunggu undangannya aja. Iya. Nama Leslar sendiri kan semakin besar nih, semakin banyak juga yang akhirnya menyandingkan dengan Rans Entertainment, Raffi Nagita seperti itu. Kalau Koba sendiri memandangnya seperti apa? Ya memang menurut saya sih Leslar itu kan doa dari semua fansnya Leslar ya. Makanya dari awal aku kasih Alphard tuh kan platnya Leslar. Ingat ya teman-teman dulu kan, Leslar dari awal Leslar. Anaknya pun Leslar. Memang Leslar itu doa dari orang banyak. Kalau orang doa banyak itu lu bayangin kan, doa dari orang banyak itu sesuatu berkah menurut saya. Dan aku yakin saat ini pun Leslar sama Rans hanya beda gaya, tapi the same brand. Nah, kalau nginget nih kok maksudnya itu perjalanan Kopas dari awal bertemu sama Leslar ini, kalau diingat-ingat sampai detik ini gimana nih kok maksudnya itu? Aduh, kebayang gak sih kok bakal segede ini? Gak pernah nyangka men. Gue ketemu Bilar dulu ya, Kakak Bilar itu di restoran. Nggak ada yang mau foto bos. Ya kan? Serius? Ya. Pertama kali. Terus itu belum aku ngundang itu ya. Sekarang kalau itu udah kayak semut itu. Emang itu perjalanan orang itu nggak ada tahu, makanya kalau kita jadi manusia nggak boleh sombong karena perjalanan orang itu dari bawah ke atas kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kita selalu support sesuatu yang sahabat kita, saudara kita atau partner kita. Kok terkait Leslar Metaverse itu loh, ini kan juga kasus-kasus seputar dunia digital apa NFT kripto ini sekarang kan lagi panas nih Pak. Maksudnya Kakak sendiri ngingetin nggak sih ke kakak maksudnya itu Kak, hati-hati kalau mau main kayak Aku nggak pernah ngingetin, kenapa? Karena aku nggak paham. Baru hari ini belajar lagi apa sih namanya kripto, apa namanya NFT, aku nggak paham. Karena kalau saya kan biasa dunia real ya, dunia real buka restoran kayak gini, aku buka Raja C. Jadi hari ini aku mulai belajar bahwa dunia Raja Sultan. Thank you ya. Om, thank you Om. Ya, thank you. Lihat sana dong, jangan lihat saya. Oh iya. Jadi saya nggak paham dunia itu karena ini anak milenial ya. Aku nggak pernah ngingetin kenapa? Aku nggak paham dunia ini. Jadi kalau kakak Bila tanya, kok pas gimana aman nggak? Aku nggak paham. Karena aku dunianya angkatan gue itu kalau angkatan gue misalnya generasi X ya, dunia gini. Lu buka usaha, rame, dapat cuan. real. Okay. Itu namanya real ya. Kalau misalnya dunia digital aku nggak paham. Tapi aku belajar sesuatu yang baru. Tapi menurut gue itu aku nggak paham. Tapi aku nggak bisa kasih saran. Nggak menutup kemungkinan Koba sendiri akan terjun juga. Pasti. Itu. Karena sesuatu yang baru aku harus terjun. Tapi aku terjun sesuatu yang tidak akan merugikan orang lain. Itu aja poinnya. Tapi ada ketakutan nggak sih entah ke kakak sendiri takutnya kakak nanti bakal ada kesandung yang sama atau Koba sendiri kan lagi belajar nih itu ada ketakutan? Ya pasti lah, namanya partner pasti aku selalu ketakutan. Tapi kan aku nggak punya ilmu yang setinggi dunia itu seperti apa gitu loh. Jadi aku pasti akan suatu hari kalau aku paham aku ngingetin gitu, ya kan? Kok kan kedekatan Kobas dengan Leslar kan dengan Bilar kan udah lama nih kok. Nah Kobas sendiri akhirnya punya fanbase nih kok.
fanbase. Nah itu bisa ceritakan nggak? Ya ada lah, kalau fanbase gue itu kan nggak mungkin ada orang ngefans sama kan. Nah ya ketawa banget kan, bener nggak? Tapi ya alhamdulillah berkat doa support teman-teman ini semua, kita minimal kan bukan fanbase ya, namanya komunitas lah. Ya kita bikin sesuatu mungkin nanti sharing bisnis. Tapi kalau fanbase nggak mungkin. Ada nggak sih orang ngefans sama umur 45 kan nggak ada. Terus apa yang udah dilakuin nih, maksudnya sama komunitas yang sedang langsung nih fanbase? Sampai hari ini belum ada, cuma aku kemarin support, aku kirim kaos, aku kirim sepatu itu aja, tapi belum pernah ketemu. Tapi aku kaget kok ada orang bikin satu Instagram yang ngefans sama gue itu, ya mungkin fans gue cuma puluhan aja, beda sama Leslar kan. Ya kan mungkin karena apa sih ngefans sama gitu loh. Tapi kebayangan Leslar Lover kan memang identik Bilar Kobas gitu kok. Banyak juga artinya Leslar Lover yang punya image Kobas. Ya karena kan Bilar. kita kan berpartner ya dalam Rajasi, dalam King Banana, pasti kan sesuatu kan pasti berdampingan lah ya. Tapi terus sengaja tanpa Leslar Lover, tanpa nggak ada Basuki hari ini sih. Oke, nggak ada Basuki yang nggak dikenal. mungkin nggak ada. Itu sesuatu yang buat gue sesuatu menurut gue. Pengaruh Tanpa terus. Bilar, tanpa Lesti, tanpa Leslar Lover, emang kalian kenal Basuki nggak ada kan? Itu berkah buat gue sih. Dan itu suatu perjalanan yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kita bersyukur karena hal itu. Kok saat mereka menikah, Lesti Bilar menikah kan, Kobas memberikan Toyota Alphard. Saat babynya lahir kok, mungkin Kobas ngasih kado apa sih? Kasih kado tas Gucci bayi. Hal yang jarang nih kok. Hah? Hal yang jarang. Enggak, tapi kalau kita hadiah itu kan sesuatu yang spesial. Tapi karena kakak sama Dini sekarang udah artis ya, di blooming, padahal itu biasa aja sih ngasih sesuatu kan. Tapi kan kita yang penting ngasihnya ikhlas kan, itu aja ibuan gue. Mungkin harga berapa itu tas Gucci? Kalau harga Kisaran sih kok, kan kisaran. Kisaran aja rata-rata. Aku lupa. 50 kali ya? Enggak. Mungkin 20-an. 20-an. Standar lah. Tapi bukan masalah duit ya, tapi masalah kita ngasih sesuatu terhadap sahabat, terhadap partner, itu yang penting itu. Kalau duit lu kasih sesuatu misalnya cuma 1 juta, tapi itu spesial. Emang 1 juta bisa dihargain 50 juta? Nggak ada lah. Yang penting mereka menerimanya kayak, oh dikasih Kobas, ini itu aja. Bener nggak sih? Maknanya Pak. Iyalah. Terus perkembangan BBL sendiri waktu Kobas datang nengok seperti apa? Waduh, keren sih. Rumahnya gede, ada biliarnya, aku renang, terus keren sih menurut saya. Tapi aku happy, kakak enjoy gitu aja. Kalau BBL sendiri kok Ganteng, gimana? kayak gue. Enggak lah, kayak kakak sama Didik lah. Kalau gue nggak mungkin ganteng lah, hidungnya kayak gini. Tapi ngelihat Bilar masih muda. Ngelihat mereka merawat anak nih seperti apa sih? Tapi kalau Bilar kan, kalau gue sampai hari ini nggak pernah gendong anak ya. Tapi kalau Bilar sama anak itu kayak keren banget gitu loh. Gue sampai hari ini terus aja anak gue lain gue nggak pernah gendong, karena gue nggak bisa. Tapi udah kelihatan mahir ya mereka ya, maksudnya udah. Kelihatannya udah pengalaman dari ini ya, ponakan mungkin ya, kakak ya. Tapi emang anaknya ganteng sih ya. Bener gak sih? Postingannya ya. Postingan nih. Terus mungkin terakhir Pak, harapan Terakhir ya, jangan banyak-banyak nih. Aku udah capek nih, acara nih, gak enak dong. harapan untuk Bilar sama Lesti ke depan. Yang pasti sebagai gini sahabat. ya, kalau kita menikah itu kan kayak kita menikah sesuatu yang dua berbeda. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi gimana kita menyesuaikan, kita mengalah. Kadang-kadang kalau misalnya sesuatu yang kita, istri marah, kita ngalah. Kalau istri marah, suami ngalah. Itu aja. Itu karena dua adat berbeda tuh sulit menyatukan. Tapi kalau kita dengan sabar, pasti langgeng. Kayak gue 20 tahun menikah. Tepuk tangan dong. Oh, nggak bisa. Susah lagi ya. Makasih ya. Thank you, Ko.